Sebastian ini karena terlalu sering lawan lah istilahnya. Dia ini kan punya karakter alpha ya. Dia punya karakter alpha, jadi dikit-dikit lawan gitu kan. Diperintah dia nggak mau lawan. Jadi terlalu banyak perlawanan lah. Yang dia mengalami kekerasan nih. Dia keras banget di sana kan, kepalanya ini pecah. Nah, terus karena orang itu tidak kewalahan dijual kan, dibawa ke Jakarta. Di Jakarta dijinakin di sini, dijinakin tuh waktu itu sebelum jinak. Setelah jinak, Bastian setelah jinak dia dikirim ke Jawa Timur. Nah di Jawa Timur itu sempat berapa bulan gitu, terus serang ownernya lagi karena ownernya udah kewalahan, trauma juga lah diserang mobil segede-gede ya kan. Akhirnya dikirim lagi balik ke sini gitu kan, jinakin lagi, jual lagi, ternyata lawan lagi. Ini sebenarnya dagangan teman saya gitu, saya jual lebih dulu kan. Nah saya dibawa ke sini untuk dijinakin doang, saya sebagai pelatih primata. Nah setelah dijual lagi menurut saya itu dia lawan lagi. Ternyata karakternya dia ini nggak bisa sembarangan orang dipegang. Jadi kalau kelamaan dalam kandang dia marah. Terus kalau lagi emosi kadang suka nggak Bastian, bro, diam. Itu paling. Dari tahun berapa Bastian udah masuk pegang? Bastian saya pelihara itu dari umur 18 tahun katanya waktu itu kan. Bilang 18 tahun, tahun 2023 tahun lalu. Sekarang 19 tahun. Untuk prosesnya bisa sampai jinak ini sama Mas Alis berapa lama Mas? Kalau proses penjinakan itu sebenarnya sebentar sih ya, paling lama seminggu. Cuma kalau untuk pelatihan itu sebulan. Nah yang lama itu untuk pembiasaannya gitu. Dia supaya dia terbiasa melakukan terbiasa nurut lah istilahnya, ngikutin apa yang kita mau gitu, melakukan perintah-perintah yang kita berikan. Untuk selama 1 bulan itu insiden apa yang udah pernah Mas hadapi ini? Kalau insiden sih biasanya di awal-awal doang ya, dia tuh memberikan perlawanan lah, karena kan kita pertama nggak kenal ya kan. Dia juga pasti nganggap saya sebagai ancaman ya. Itu pertama-tama ya kita ini dulu, berantem dulu. Kita harus benar-benar bisa nudukin dia, naklukin dia, karena kan dia masih menganut hukum rimba ya. Jadi siapa yang kuat dia yang menang. Jadi kita harus lebih kuat daripada dia gitu. Kita harus bisa kalahin dia. Mungkin lah sengaja bikin dia merasa kalah, tidak bisa lawan lagi. Terus jenis apa aja yang Mas pelihara nih di rumahnya Mas Hafiz? Kalau yang dipelihara di sini cuma 2 jenis, karena kan yang nggak dilindungi itu cuma 2 jenis ya, cuma jenis perpanjang sama jenis baru, jenis Macaca fascicularis dan Macaca nemestrina. Kenapa lebih memilih primata beruk ekor panjang dan ekor pendek? Kenapa lebih memilih itu? Sebenarnya banyak sih pilihan ya, primata di Indonesia itu kan banyak banget ya, tapi yang nggak dilindungi di Indonesia cuma 2 jenis ini doang, jenis Macaca fascicularis sama Macaca nemestrina, ekor panjang dan beruk. Suka dukanya apa aja sih Mas pelihara hewan ini? Ya ini kan hewan buas ya, terus juga dia memang harusnya di alam sih, jadi dia nakal banget sebenarnya. Kalau di luar pantauan kita, di luar pengawasan kita, ada aja yang dirusak sebenarnya. Ya bener-bener harus dipantau banget gitu. Jadi nggak rekomen banget buat dipelihara sebenarnya sih ya. Cuma buat yang kelas-kelas hobi aja yang udah bener-bener yakin buat ngeluangin waktunya buat dia gitu. Soalnya kalau kita meleng dikit ya udah apa aja digigitin gitu kan, apa aja digigitin, apa aja dirusak gitu. Karena memang harusnya kan dia diikat ya. Terus kalau untuk pesan-pesan nih buat hobis-hobis yang baru yang pengen melihara primata ini, apa pesannya Mas? Sebaiknya sih jangan pelihara primata sih ya. Ini nggak rekomen. Kalau pelihara primata ya pertimbangkan lagi lah, karena ini kan hewan buas pertama. Dia nggak seperti anjing. Kalau anjing kan kakinya 4, dia tangannya 4, lebih bisa merusak lagi dibandingkan anjing, benar-benar luar biasa gitu. Itu juga dia kan
hewan buas, gitu. Buasnya hewan buas. Jadi kalau digigit dicakar ya itu udah resiko, dan gigitannya bukan main-main. Dia punya rahang tuh yang luar biasa kuat. Istilahnya untuk berbanding itu dia kalau ngunyah biji salak itu kayak ngunyah kerupuk. Kalau kita ngunyah kerupuk santai aja gitu. Empuk aja biji salak, bayangin biji salak sekeras itu aja bisa dikunyah sama dia gitu. Dengan santainya, no. Iya, gigitannya lumayan walaupun nggak ada giginya gitu. Udah opong misalkan, tetap giginya sakit. Berarti nggak rekomen ya untuk hobis-hobis peliharaan kayak gini ya. Nggak rekomen sebenarnya. Masih banyak binatang lain ya mas. Iya, Ya? lebih baik sebenarnya enakan anjing sih untuk dipelihara ya. Cuma kan karena kalau saya pribadi nggak bisa ya pelihara anjing. Ya udah akhirnya sebagai apa namanya plesetan kesini. Kalau bisa anjing sebenarnya lebih nurut, lebih patuh lah. Kalau anjing itu lebih patuh, lebih nurut ya, lebih setia dibandingkan monyet. Kalau monyet itu lebih cerdas aja sebenarnya. Tapi kecerdasan itu dipakai sama dia untuk merusak sih. Untuk merusak, untuk melarikan diri itu. Monyet itu kayak gitu. Bastian ini udah bisa apa aja mas? Bisa baca sampai dia sebenarnya semua kata-kata manusia paham, cuma cenderung mengabaikan. Cuma yang kita biasakan itu kayak salaman, bagian, second, bye bye, kakinya turun. Dia udah paham. Sebenarnya kata-kata manusia itu paham, cuma memang cenderung mengabaikan aja. Terus kalau kita mau gendong kita nggak perlu repot-repot. Bastian, ayo, turun, sit, kaki turun. Itu aja sih paling ya pembiasaan untuk sehari-hari aja sih ya. Nggak ada skill-skill yang berat-berat itu enggak. Kakinya nggak boleh naik. Oke cukup mas interviewnya. Oke.